Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akila dengan NIM 1803318. Di sini saya akan mempresentasikan metode perhitungan analisis formulasi pakan. Pada metode perhitungan analisis formulasi pakan terdapat beberapa metode, yaitu yang saya pakai pada video kali ini, yaitu metode linier dan perhitungan kadar air. Metode linier. Mari sama-sama kita menyimak contoh soal berikut. Pada contoh soal berikut akan dibuat sebuah pakan ikan sebanyak 18 kg dengan protein 35% dengan menggunakan bahan baku sebagai berikut, yaitu tepung bekicot proteinnya 54,29%, tepung daun singkong 36,82%, tepung silase ikan 18,20%, tepung kedelai 39,60%, tepung cantel 13,00%, dan ditanya yaitu hitunglah jumlah bahan baku, nilai E kuadrat, protein yang diinginkan, dan bobot keringnya. Nah, langkah pertama yaitu dengan membuat tabel seperti di bawah ini, yaitu dengan bahan baku dinyatakan dengan N, kadar protein dinyatakan dengan X, jumlah bahan baku dinyatakan dengan Y, nilai X kuadrat dinyatakan dengan X kuadrat, dan juga kadar protein yang diinginkan dinyatakan dengan XY. Dan juga ada sigma, yaitu jumlah dari semua bahan-bahan di atas. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan nilai X kuadrat, yaitu dengan cara mengalihkan nilai X. Pada kolom contoh yaitu tepung bekicot dengan proteinnya 54,29 dikali 54,29 kemudian dibagi dengan 100 dan mendapatkan nilai 29,47, dan dilakukan seterusnya pada bahan-bahan berikutnya. Nah, setelah mendapatkan nilai X kuadrat, kemudian kita akan menentukan nilai Y dengan menentukan nilai A dan B terlebih dahulu menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, dan pada rumus A sama dengan XY kurang B kali sigma X per N. Kemudian setelah menentukan rumus, kita akan memasukkan nilai-nilai yang ada pada rumus tersebut, yaitu seperti jumlah bahan baku yaitu N, jumlah bahan baku di sini yaitu ada 5, dan kemudian XY, sigma XY, jumlah sigma XY di sini adalah kadar protein yang diinginkan itu berjumlah 35%, dan kemudian dikurangkan dengan sigma X yaitu kadar protein dengan jumlah 161,91%, dan kemudian dikalikan dengan sigma Y yaitu jumlah bahan baku di sini yaitu 100% per N sigma X kuadrat, jumlah sigma X kuadrat di sini yaitu 63,7, dan kemudian sigma X kuadratkan. Pada sigma X dikuadratkan yaitu 161,91 kuadrat, dan kemudian kita akan menjumlahkan seperti biasa. Begitu pula pada nilai A yaitu sigma Y. Jumlah sigma Y di sini yaitu 100%, kemudian dikurang dengan B, nilai B yang tadi di sini adalah nilai B-nya 0,23, kemudian dikali dengan sigma X. Sigma X yaitu 161,91, kemudian diper dengan N yaitu jumlah bahan baku sebanyak 5. Nah, setelah kita menentukan nilai B dan A, sekarang kita akan menentukan nilai Y dengan menggunakan rumus yaitu Y sama dengan A tambah B kali X. Misalnya untuk bahan baku tepung bekicot yaitu nilai Y-nya adalah 12,55 ditambah 0,23 kali 5,29 sama dengan 25,03, dan akan dilakukan seterusnya untuk bahan-bahan berikutnya. Setelah memperoleh nilai Y, maka langkah selanjutnya yaitu dengan menentukan nilai XY dengan menggunakan rumus X kali Y bagi 100.
Contoh pada bahan baku tepung bekicot yaitu 54,29 kali 25,03 bagi 100. Hasilnya yaitu 13,58 dan akan dilakukan seterusnya pada bahan-bahan baku selanjutnya. Setelah menyelesaikan semua tabel, kita akan menghitung jumlah bobot. Jumlah bobot kering dapat dihitung dengan cara mengalihkan hasil nilai Y pada setiap bahan baku dengan jumlah bobot yang diinginkan. Contohnya seperti tepung bekicot yaitu nilai Y-nya 25,03 dan dikalikan dengan 18 kg dan hasilnya 4,50 kg. Dan kemudian akan dilakukan seterusnya pada bahan-bahan baku selanjutnya dan kemudian dijumlahkan yaitu akan mendapatkan nilai 17,97. Nah, kemudian kita akan memasuki perhitungan kadar air. Mari kita simak sama-sama contoh soal berikut. Pada contoh soal berikut yaitu ada 90 kg gabah dengan kadar air awal 20% dan kemudian dikeringkan sampai kadar airnya menjadi 5% dan pertanyaannya yaitu hitunglah jumlah air yang diuapkan dan bobot keringnya. Nah, hal yang pertama yang dilakukan yaitu menemukan jumlah air awal 20% dibagikan dengan 100 dikalikan dengan 90 kg sama dengan 18 kg dan kemudian bobot bahan kering yaitu 90 dikurang 18 kg yang tadi dan hasilnya 72 kg. Bobot bahan kering pada kadar air akhir yaitu 5%, kemudian 72 dikalikan dengan 90 per 90 dikurangkan dengan 5 dan hasilnya 76,23 kg. Dan kadar air awal yaitu 18 per 72 dikalikan dengan 100% dan hasilnya 25%. Dan kemudian kadar air akhir 5 per 90 kurang 5% dikalikan dengan 100% sama dengan 5,88%. Dan kemudian kita akan menghitung jumlah air yang diuapkan untuk 90 kg bahan yaitu 72 dikali 25 kurang 5,88 dibagi dengan 90 dan hasilnya 15,29 dan kemudian kita akan menghitung bobot keringnya. Pada bobot kering di sini yaitu 90 dikali 90 per atau dibagikan dengan 90 tambah 25 sama dengan 70,43. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.